asik sekali balik-baliknya. Ini kita aduk, terus sambil nunggu ini bawangnya sedikit lebih layu. Aku akan lihat lagi ayamnya, jangan lupa sama ayamnya, Bu. Tahu dah. Nanti ayamnya belang loh, hitam sebelah. Kan dia udah ada bentuk dari iya, ininya. iya. Kulit-kulit tepungnya itu ya udah mulai kelihatan crispy-nya. Jadi menggorengnya harus benar-benar sampai crispy karena nanti akan kita siram dengan saus agar dia tidak gampang melempem. Ini harus diaduk-aduk nggak? Boleh, boleh. Biar berasa aku masak-masak. Jadi nggak cuma ngeliatin ya sayangnya. Udah dari tadi gatel pengen deh. Tapi Nah, nggak bisa. sekarang kita masukin jeruknya. Ke sini? Oh, sekulit-kulitnya? Iya. Oh. Aduk. Begitu lebih ahli lah. Itu dia Nah, nggak supaya bisa. lebih rata itunya margarinnya. Dan sekarang kita masukkan ekstra jeruk. Seperti sirup, tapi dia yang ada kandungan gulanya cuma tidak terlalu banyak. Suka ada asam-asamnya nggak kira-kira? Oke. Aman berarti, Bu. Aku sih makanan apa aja aman. Nah, kita kasih sedikit garam dan kaldu bubuk. Oh. Oke. 1 sendok teh. Tetap ya ada gulanya karena ini asam ya, bukan sirup, jadi harus ada gulanya. 2 sendok teh. Terus ada garam. Sedikit air. Biar nggak terlalu kental. Yap. Dan bawang putih bubuk. Sedikit atraksi. Oke, Sekarang giliran aku ya, aku mau coba lempar-lempar, boleh nggak ibu-ibu di rumah? Boleh kalau mau. Boleh lah. Kena nanti. Nih kita diamkan sampai dia mendidih, sambil kita angkat ayamnya. Oh, tuh udah ya? Warnanya sudah mulai berubah. Tuh kan? Kita cari yang paling coklat. Udah nih warnanya kan bagus banget. Kayak yang di mall-mall itu loh, Bu. Langsung nih Bu bisa dipraktekin nih, anaknya lagi sekolah nih ya, langsung dipraktekin masak di rumah. Ini udah mendidih. Oke. Ini adalah larutan tepung maizena. Ya, diaduk sayang yang cepet, diaduk Oke. tengah yang cepet. Harus dipakemkan sama yang pakemnya. Nah sekarang di sini ada daun selada, tetap ya Aiko itu selalu menggunakan daun selada ya ibu-ibu ya. Ini untuk hiasan atau? Iya. Oh, kirain ini. Kan kadang ibu-ibu di rumah tidak memperhatikan yang kayak gini nih. Sebenarnya itu perlu banget. Iya, kita susun. Tapi ya kalau disusun cantik, pakai hiasan itu menambah ini. Pasti dong, nilainya juga. Kayak pengen dicoba. Kayak renyah banget loh ini tepungnya. Iya. Sengaja aku tambahin tepung beras ini supaya renyahnya bisa bertahan lama. Terus, gampang banget di sini kita ambil sedikit sausnya. Kita taruh di atasnya, pegang, bantu pegang dong Sini, sayang. sini, akan pegang. Siram di atas Ya. ayamnya ya. Satu lagi jeruknya biar cantik. Oh. Oke, sudah jadi. Seperti biasa, ada perhiasan di antara semua itu. Ini dia pemirsa, udah jadi. Ini dia sayap ayam saus orange jeruk buatan Aiko. Jangan kemana-mana karena kita akan ada resep yang kedua. Dah, jadi. Gampang banget kan? Ini dia pemirsa, udah jadi sambal goang kecap buatan Aiko dan juga Ririn. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Iko Sarwosri dan ditemani Ririn. Iya. Kita pengen bikin sambal. Sambal goang ya? tadi Sambal namanya? goang. Aku udah ngasih tahu Ririn kalau kita akan bikin sambal goang. Jadi nanti makan ayamnya itu dicocol-cocol pakai sambal goang. Kenapa Jadi, namanya sambal goang? itu dari Sunda sayang. Oh, memang sambal itu. Sunda. Jadi ya, bahannya gampang banget, cuma cabai rawit secukupnya. Kecap manis secukupnya dan jeruk nipis, garam dan juga sedikit kaldu bubuk. Oke, oke. Kita tinggal nunggu panas dari minyaknya, setelah itu kita goreng cabenya sebentar. Habis itu kita masukin bahan-bahan lainnya, lalu kita siram dengan minyak panas. Udah beres. Nah ini kayaknya udah panas nih ya, kita langsung masukin tapi matiin dulu karena berbahaya. Oh gitu. Oh
iya ya. Kalau aku sih nggak masalah, aku udah Ciprat-ciprat biasa ya? kena cipratan. Ternyata heboh. Nah sekarang tinggal kita angkat. Oh, digorengnya sebentar banget. Bentar aja, jangan sampai lama-lama. Biar apa sih kalau cabai itu digoreng dulu? Biar aromanya satu keluar, kedua dia tidak terlalu pedas, menetralisir rasanya. Kalau dengan pematangan yang lebih lama, otomatis rasa pedas dari cabai itu sendiri akan berkurang, Bu. Oke, minyaknya jangan dibuang, kita panaskan. Aku masukkan ke sini. Lalu kita mulai ngulek, bisa ngulek? Kurang bisa. Nanti Mau nyoba? kalau udah halus pakai ngulek. Itu kayaknya nggak perlu, itu bukan solusi ya, Bu ya. Sekarang tinggal kita kasih garam, gula. Gula sedikit aja karena nanti akan pakai kecap ya. Kurang lebih setengah sendok teh. Dan kaldu bubuk. Setengah sendok teh. Dan garamnya setengah sendok teh. Kita aduk. Nah setelah itu kita taruh jeruk nipis, maaf sayang. Nggak terlalu banyak ya, soalnya nanti akan ada jeruk limonya juga. Setengah buah. Dan langsung bukan minyaknya tadi dipanasin lagi, kita matikan. Kita tuang sedikit. Kita kumpulkan di tengah. Oh, jadi ditambahin minyak dari gorengan cabenya itu ya? Oke. Lalu kita campur dengan sedikit kecap. Kenapa sayang? Enak banget, aku udah kayak ngeces-ngeces. Kan tadi udah. Aku juga udah begitu ngeliatnya, udah pengen. Tapi nanti ini nggak begini aja. Jadi kalau kamu misalnya kepedesan boleh ditambah dengan yang namanya apa namanya itu? Kecapnya lagi. Ya, aku udah siapin ini kecil. Terus pakai jeruk apa lagi tadi? Jeruk limau nanti buat sekalian garnisnya. Oh. Gula pasirnya bisa diganti dengan gula merah. Kalau Nah, suka ini cabai-cabai dia sih jeruk ngeliat ini pasti ngiler banget. Pasti pengen ya. Langsung pengen icip. Pasti ibu di rumah juga langsung nyoba deh. Dah, jadi gampang banget kan? Ini dia pemirsa, udah jadi sambal goang kecap buatan Aiko dan juga Ririn. Bapak, ibu-ibu, bukan ya, dibantu yuk gitu. Dibantu makan maksudnya Bu. Sekarang kita udah di depan makanan, sambalnya juga udah jadi, kita langsung icip-icip. Aku ambilin kamu ya sayang. Terima kasih. Ini cocok banget kalau anak yang susah makan ya. Kalau misalnya dia ngelihat ini kan biasanya warna-warni Menarik ya, ya. menarik gitu kan. Ada ijo-ijo dari parsleynya, kuning saus kuningnya yang cerah itu. Jadi benar. benar-benar anak-anak tuh jadi pengen dong mah. Mau gitu. icip pasti. Sampai udah kita tinggal bikin sambal juga ya Bu ya. Ini renyahnya masih loh. Bener Gimana? loh, ini renyah sekali. Dan ini kan biasanya dijadiin sambalnya tuh cuma saus sambal ya. Makanya dipadu-padanin sama sambal ini gimana? Cocok nggak kira-kira? Coba aku belum. Aku masih nikmatin banget saus jeruknya. Karena buat aku susah banget nemuin makanan yang pakai saus jeruk, terus tetap Indonesia. Mangga ya. Ini diganti pakai jus mangga juga enak banget loh Bu. Ah yang bener. Nggak nyangka loh ya ayam goreng gurih pakai saus jeruk manis tapi enak banget rasanya. Sekarang aku mau coba pakai sambelnya ya. Silakan. Wah banyak nih ngambil sambelnya. Gokil. Pokoknya semuanya harus Gimana? Mesti dicoba nih ya resepnya ya. Mesti dicoba dan nggak terlalu ribet kok ya. Mau resepnya? Mau. Nggak usah minta sama saya. Gampang banget Bu kalau ketinggalan sama resepnya. Ada di bawah sini alamat email kita, Facebooknya kita yang lengkap dengan segala. Dari yang pertama nih ya, dari yang dapur cobek pertama sampai sekarang itu ada di Facebooknya kita. Twitter kita untuk pertanyaan, misalnya kamu pengen nanya kan gitu. Aiko pengen diganti pakai saus mangga boleh nggak? Boleh, gitu kan. Tinggal diganti aja sama jusnya. Terus kalau misalnya ada kritik-kritik atau saran gitu tinggal kirim ke emailnya kita. Aku aja, aku udah terlalu menikmati ini. Ngomong-ngomong, ngomongin sambal.
Menurut kamu nih kalau levelnya ini dari 1 sampai 5, kamu akan ngasih level ke berapa? Aku suka banget pedas kan. Coba aku makan. 3. Oh 3. Ya saya agak-agak pemirsa, tapi tetap apa namanya, tetap nampol ya pedesnya ya buat ibu-ibu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi ini pedas. Oh, Cuman pedas. karena aku juga ini dia, aku suka banget makanan pedas. Mungkin Ada cara lain supaya bisa mencapai level 5 dengan jumlah cabai yang sama tanpa digoreng. oh gitu. Iya. Tapi segini pas lah. Ya udah kita Jadi pamit dulu. makannya bisa pengen- banyak. Kita pamit dulu. Malu. diliatin. Oh iya. Ya Bu ya, saksikan terus Dapur Cobek dengan resep-resep Indonesia yang sangat menarik lainnya. Dapur Cobek pedesnya nampol.